Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Selamat datang pada channel pembelajaran Pak Eci. Kita akan belajar tentang franchise accounting ya. Nah, baik. Di sini ini adalah pertemuan 10 dari praktik akuntansi keuangan menengah 2 ya. Dan kita akan belajar tentang akuntansi waralaba. Nah, apa yang kalian ketahui tentang waralaba? Waralaba biasanya itu adalah contohnya itu adalah yang seperti kita ketahui ya, seperti kalau di Depok itu, ada The Besto, kemudian juga ada banyak hal, McD, kemudian juga ada KFC, CFC gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari banyak, waralaba atau franchise yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi, pada dasarnya waralaba itu adalah suatu bentuk bisnis gitu ya, yang mana mengikat antara franchisor sama franchisee. Nah, franchisor itu siapa? Yang punya waralabanya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, contohnya adalah KFC gitu ya, KFC. Nah, dia apakah dia franchise gitu? Nah, sebenarnya banyak banget bukan hanya KFC ya. Yang saya tahu itu kalau saya suka cinta produk lokal dan yang asli Depok itu adalah The Besto ya. Nah, The Besto adalah salah satu contoh franchise ayam ya, ayam goreng ya yang sangat terkenal di daerah Depok ya, daerah Depok tempat saya tinggal. Nah, pada dasarnya The Besto itu jadi, bagi kita yang ingin menjadi franchisee-nya The Besto, nah The Besto itu franchisornya, maka kita ada perjanjian gitu ya. Waktu itu sekitar 100 juta untuk membuka, franchise apa, restoran kecil gitu ya, dengan nama The Besto, dengan label The Besto. Nah, nanti mereka akan mensuplai semuanya. Mereka akan mensuplai, kita cari tempat gitu ya, mereka akan menemani kita nyari tempat, kemudian juga di assessment juga, oh udah layak, baru nanti kita bayar 100 juta sudah include all in one, include dicat dekorasi restorannya, kemudian juga dikasih peralatannya, di training karyawan kita gitu ya. Nah, sampai bahan-bahan baku pun nanti ya kita akan disuplai dari mereka. Nah, seperti itu ya. Jadi seminggu setelah kita grand opening, bahan baku akan disuplai oleh The Besto. Jadi setelah bahan baku itu tersebut habis, setelah lebih dari seminggu, maka kita langsung beli ya, beli seperti apa ya, beli bahan bakunya lagi ke The Besto gitu ya. Setiap habis beli. Nah, seperti itu. Nah, itu konsep franchise. Jadi kita pada dasarnya menjalankan bisnis yang sudah berjalan dengan brand yang sudah terkenal. Kita tidak perlu lagi membangun dari nol. Nah, itulah keuntungan franchise. Sehingga apa? Sehingga kalau kita beli hak franchise, kita cuma tinggal jalan aja gitu. Jadi bayar 100 juta semuanya disiapin gitu ya, kita tinggal jalan aja bikin apa, menjalankan usaha, The Besto tadi gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk franchise. Jadi, enaknya franchise itu udah ada label, yang terkenal, kemudian kita tinggal, bayar untuk menggunakan label tersebut dan kita menjalankan usaha kita sendiri dengan menggunakan label tersebut ya. Hanya saja nanti ada semacam pembagian profit sharing ketika, apa namanya, usaha udah berjalan gitu ya, usaha udah berjalan tiap tahun ya, nanti ada kontraknya, nanti tiap tahun juga kita akan profit sharing dengan si The Besto-nya gitu ya. Nah, jadi itu adalah bentuk franchise ya. Intinya adalah kita mau menjalankan bisnis orang lain yang sudah berjalan dan kita laksanakan sendiri ya, sehingga pasarnya juga sudah ada pangsa pasarnya gitu ya, sudah karena sudah terkenal, sehingga apa? Sehingga ya kita dapat revenue dari franchise tersebut ya. Dan nanti ada pembagian royalti, ada, semacam profit sharing lah yang harus kita berikan dalam bentuk royalti kepada siapa? Kepada si pemilik franchise tersebut. Nah, itulah franchise ya, seperti itu. Nah, sekarang, pada dasarnya franchise itu terdiri dari 2, satu franchisor, 2 franchisee ya. Franchisor itu yang memiliki, labelnya, kemudian franchisee itu kita yang menyewa atau kita yang, membeli hak franchise tersebut untuk digunakan, bagi kita untuk mencari duit gitu ya. Nah, di sini pada dasarnya franchisor commonly charge an initial franchise fee. Nah, ada, berbicara tentang franchise accounting, maka kita berbicara mengenai apa, mengenai perspektifnya franchisor gitu ya. Jadi kita bukan berbicara mengenai perspektifnya franchisee, bukan, tapi kita berbicara tentang perspektifnya franchisor. Ketika kita selaku franchisor, maka
duit apa aja yang akan kita dapatkan gitu. Nah, seperti itu. Ada 2, yang pertama initial franchise fee, ya, yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah continuing franchise fee, gitu ya. Nah, kalau initial franchise fee itu artinya kita beli hak waralaba, kemudian nanti The Besto contohnya ya, dia akan, mensuplai semuanya, gitu ya. 100 juta dia akan mensuplai everything, menemani kita memilih lokasi, sampai juga persiapan, peralatan juga beli dari dia, sampai training karyawan, sampai siap dijalankan. Nah, itulah initial franchise fee. Ya, seperti itu. Jadi, terdiri dari berbagai macam kewajiban di dalamnya ya. Hak franchise yang pertama, yang selanjutnya adalah training, equipment, kemudian juga, dekorasi dan sebagainya ya. Jadi ada privilege, ada kewajiban yang pasti dilakukan oleh franchisor ketika ada initial franchise fee itu kita deliver gitu ya. Kita jual kepada si franchisee. Nah, yang kedua ada continuing franchise fee. Nah, continuing franchise fee ini jadi setelah usaha berjalan, maka si franchisee akan melakukan usahanya dengan menggunakan label franchisor. Setelah itu apa? Setelah itu tentunya akan menghasilkan revenue. Nah, revenue itu tadi nanti ada sebagian kecil yang nanti menjadi jatahnya si franchisor, gitu ya. Nah, sebagian kecil, porsi kecil dari si revenue yang dihasilkan oleh franchisee itu dinamakan continuing franchise fee, gitu ya. Nah, sebagai in return for continuing rights granted by the agreement, gitu ya. Nah, jadi itu nanti akan dibayarkan ketika sudah akhir tahun ya, ketika usahanya sudah berjalan gitu. Usaha apa? Usaha franchise-nya. Seperti itu ya. Nah, jadi ada 2, pertama initial franchise fee, yang kedua adalah continuing franchise fee. Ya, jadi kalau initial franchise fee tadi ya hak waralaba. Nah, kemudian juga setelah hak waralaba ada berbagai macam kewajiban yang mesti disediakan oleh si franchisor ya. Seperti training, kemudian juga survei lokasi, kemudian juga evaluasi pendapatan dan sebagainya. Nah, baru ada yang sifatnya ketika usaha udah grand opening gitu ya. Nah, berjalan tuh usahanya, nah akhir tahun berapa omsetnya, ada jatah bagi si franchisor. Jatah tersebut dinamakan continuing franchise fee atau royaltinya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kesimpulannya ada A, B, C, D, E, F, G, H tuh lihat ya di sebelah sini ya. 8 layanan yang harus diberikan oleh franchisor ya, silakan lihat di sini kepada franchisee. Yang pertama bantuan pemilihan lokasi ya. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah evaluasi pendapatan potensial. Kemudian yang C, pengawasan terkait kegiatan pembangunan tempat bisnis. Kemudian yang D, bantuan untuk memperoleh peralatan, ya. Yang E, layanan pembukuan dan konsultansi, ya bisa konsul gitu ya kalau usahanya nggak berjalan dan sebagainya. Nah, baru yang F, yang keenam pelatihan karyawan, baru kontrol kualitas, dan terakhir ada iklan promosi. Ya, ada 8 nih, 8, 8, ya. Nah, ini semua adalah layanan yang harus diberikan oleh franchisor kepada franchisee. Seperti itu ya. Nah, 8 layanan ini nanti kita petakan mana yang masuk initial franchise fee dan mana yang masuk continuing franchise fee ya. Seperti itu. Nah, kita akan bahas konsep mengenai bagaimana pengakuan pendapatan dari franchise ini pada video berikutnya ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Kita lanjut ke video selanjutnya. Dadah.